Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sofyan Fajri dari kelompok ini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang bermata kuliah karakter karakter building. Oke, judul inilah hasil dari kelompok kami yaitu berjudul Bakti Sosial kepada Masyarakat yang Terdampak COVID-19. Setelah ini saya ingin membacakan beberapa nama-nama yang ada di tim kami, termasuk saya sebagai ketua. Oke, inilah nama-nama anggota kami. Yang pertama Muhammad Sofyan Fajri atau saya sendiri sebagai ketua kelompok. Yang kedua Muhammad Gilang Saputra. Yang ketiga Deananda Putri dan yang terakhir Ainun Zulfa. Dan kami semua ini ingin membacakan atau mempresentasikan tugas kelompok kami sampai selesai. Oke, next akan dibacakan oleh Muhammad Gilang Saputra. Pengertian COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, memberi dampak buruk bagi kesehatan yang disertai dengan gejala yang ringan maupun yang berat. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Walaupun COVID-19 ini secara kesehatan bisa dibilang mulai membaik, tetapi untuk kondisi sosial dan ekonomi masih ada masyarakat yang terkena dampaknya, khususnya masyarakat rentan dan miskin atau golongan menengah ke bawah. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan yang bersifat penanggulangan sosial dan ekonomi akibat wabah itu. Sejak munculnya COVID-19, pemerintah menggunakan kebijakan PPKM. PPKM merupakan kepanjangan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Saat ini pemerintah memberlakukan PPKM dengan kategori level per daerah merujuk pada kondisi COVID-19. Sebelum istilah PPKM, pemerintah juga memperkenalkan istilah lainnya di awal pandemi COVID-19. Istilah seperti PSBB, PPKM Mikro, dan PPKM Darurat. Saat itu awalnya hanya berkisar di sejumlah daerah di mana memiliki risiko tinggi penularan COVID-19. Seiring lonjakan kasus yang cukup tinggi, pemerintah kemudian menetapkan aturan PPKM dengan kategori level per daerah, cakupannya juga luas. Walaupun COVID-19 di Indonesia semakin membaik, pemerintah terus meningkatkan masyarakat untuk tetap waspada, disiplin, memakai masker, serta segera melakukan vaksinasi COVID-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mengurangi risiko penyebaran virus. Pada 10 Oktober lalu, infeksi virus corona di Indonesia sendiri tercatat 894. Itu data terendah sejak Juni tahun lalu. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni Gatlet, kondisi pandemi di Indonesia saat ini sudah membaik. Dapat dilihat dari data kasus aktif COVID-19 yang menurun di bawah 30.000 kasus dan tingkat kesembuhan juga tinggi, mencapai 96%. Bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat? Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Tidak hanya dari sektor kesehatan saja yang terganggu, namun juga ada sektor lain seperti ekonomi, pertanian, transportasi, sosial, dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi terus mengalami penurunan, mulai dari triwulan 2 tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tidak mencapai nilai negatif, yaitu pertanian dan sektor informasi komunikasi, sektor jasa kesehatan, dan kegiatan sosial. Turunnya pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan juga berakibat pada perdagangan komoditas pertanian. Terdapat disparitas yang tinggi hingga mencapai di atas 50%. Pada beberapa komoditas seperti daging ayam ras, cabai merah, dagang sapi, dan bawang merah. Namun juga ada harga komoditas pertanian yang stabil seperti beras, telur, minyak, dan gula pasir. Selain disparitas harga dan tulisan ini juga membahas mengenai prediksi neraca perdagangan komoditas pertanian. Pada komoditas dagang sapi atau kerbau terdapat defisit sebanyak 14.000 ton pada periode Januari sampai Mei 2021.
sedangkan komoditas bahan makanan pokok lainnya mengalami surplus. Bahan makanan pokok merupakan kebutuhan utama masyarakat, sehingga pemerintah harus dapat mengintegrasikan jaringan pasar induk pada tiap daerah, meningkatkan manajemen stok dan logistik, serta melakukan peningkatan produksi. Bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap sektor pendidikan sendiri? Sejak munculnya wabah COVID-19 tahun 2020, timbul berbagai masalah. Sebab virus tersebut tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia, serta mempengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara. Salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan di Indonesia sendiri, yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau luring, tetapi pada masa pandemi ini, sistem pembelajaran tersebut tidak berlaku lagi. Guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan berupa social distancing atau pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dengan dilakukan kebijakan social distancing sendiri dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Namun, ternyata kebijakan tersebut tidak dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19 sendiri. Hingga pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk meliburkan berbagai tingkatan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan di Indonesia terus berjalan di era pandemi ini. Karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Jadi sebagai generasi muda yang peduli dengan bangsa, maka kegiatan bakti sosial ini akan menjadi suatu agenda yang sangat bagus. Kita tahu bahwa seluruh dunia, termasuk Indonesia, saat ini sedang terdampak wabah COVID-19. Maka bakti sosial dalam berbagai kejadian yang bersifat insidental tentu akan sangat diperlukan. Melalui kegiatan sosial ini, kita diajak untuk lebih peka dan peduli terhadap keadaan sekitar. Oleh karena itu, kami membuat bakti sosial dengan membagikan masker dan sedikit makanan dengan tujuan membantu beberapa masyarakat yang terdampak akibat COVID-19, juga menjalin kegiatan silaturahmi antar manusia dan membangun jiwa solidaritas, serta menumbuhkan rasa empati, simpati, juga kepedulian dalam masyarakat. Berikut merupakan dokumentasi saat kami melakukan kegiatan tersebut. Ya, jadi ini kegiatan kami saat bakti sosial. Oke, kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif hampir dari seluruh dunia, termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Tidak hanya sektor kesehatan yang terganggu, namun juga sektor lainnya seperti sektor ekonomi, pertanian, transportasi, sosial, dan juga pendidikan. Melihat dari situasi ini, banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kegiatan perekonomiannya menjadi terhambat. Dan banyak juga masyarakat yang di PHK dari tempat kerja mereka, dan banyak usaha-usaha yang gulung tikar karena pandemi ini, yang belum berakhir sampai detik ini. Oleh karena itu, kami melakukan bakti sosial ini guna untuk sedikit membantu atau meringankan beberapa masyarakat yang terdampak
akibat COVID-19 ini. Manfaat dari kegiatan bakti sosial ini selain sebagai sarana berbagi terhadap sesama, yaitu juga membangun jiwa solidaritas serta menumbuhkan rasa empati, simpati, dan juga kepedulian terhadap masyarakat. Meningkatkan kemandirian serta dapat terjun langsung ke dalam masyarakat untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Oke, itu saja sekian dari hasil dari presentasi kami. Saya di sini ingin menutup hasil presentasi kami. Sekian. Maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.